Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan sedikit mengenal salah satu pemikiran Islam, yaitu Ibnu Rushd. Ibnu Rushd atau nama lengkapnya Ibnu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd, berasal dari keturunan Arab kelahiran Andalusia. Ibnu Rushd lahir di Andalusia atau Spanyol, tempatnya di kota Cordoba tahun 526 Hijriah atau 1198 Masehi. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fikih. Ayahnya Ahmad atau Ibnu Al-Qasim, seorang hakim di Cordoba. Demikian juga dengan kakeknya yang sangat terkenal sebagai ahli fikih. Dengan demikian, ia lahir dari keluarga terhormat, alim, dan taat dalam beragama Islam. Kakek dan ayahnya penganut mazhab Maliki. Lingkungan yang sangat kondusif itulah yang membuat Ibnu Rushd kecil haus ilmu pengetahuan. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki kejeniusan luar biasa. Pada usia anak-anak saat itu, Ibnu Rushd sudah mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti Al-Quran, hadis, fikih, serta mendalami ilmu-ilmu eksak seperti matematika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Setelah menginjak remaja, ia terdorong keluar dari lingkar keluarga dalam menuntut ilmu. Ibnu Rushd mendatangi para fuqaha yang menonjol di kawasan Andalusia kala itu untuk berguru dan menimba ilmu. Di antara para fuqaha itu antara lain Abu Al-Aim Bashkawal, Abu Marwan bin Masarrah, Abu Bakar bin Samhun, Abu Ja'far bin Abdul Aziz, Abdullah Al-Maziri, dan Abu Muhammad bin Rizq. Karena itulah ketika Ibnu Rushd tumbuh dewasa, ia terkenal dengan ilmuwan yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dalam bidang kedokteran, Ibnu Rushd belajar pada Abu Ja'far Harun At-Tarjali dan Abu Marwan bin Kharbul. Dalam bidang filsafat, ia belajar pada Ibnu Bajjah yang di barat dikenal dengan Avicenna, filosof besar di Eropa sebelum Ibnu Rushd. Ibnu Rushd adalah filsuf, ahli fikih, dan juga komentator Aristoteles terbesar dalam sejarah filsafat yang kita kenal sekarang ini. Sehingga beliau dikenal sebagai orang yang menjadi penjelas atau komentator terhadap teks-teks Aristoteles. Ibnu Rushd tokoh penting sekali. Ibnu Rushd ini memberikan jawaban terhadap kritik yang pernah dikemukakan oleh Al-Ghazali terhadap filsafat. Al-Ghazali mengarang buku yang berjudul Tafahud al-Falasifah. Dalam buku itu, Al-Ghazali mengatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 gagasan atau doktrin, di mana di situ para filsuf dianggap kafir karena gagasannya bertentangan dengan Islam. Antara lain soal keabadian alam. Ibnu Rushd melakukan kritik balik terhadap karya Al-Ghazali itu, yang disebut dengan Tafahud at-Tafahud. Yang menarik dari Ibnu Rushd ini adalah karena selain beliau ini seorang ahli fikih yang ahli di bidang hukum Islam yang sesuai dengan mazhab Maliki, beliau juga seorang filsuf yang penting sekali. Salah satu karya yang penting sekali dari Ibnu Rushd ini yang patut kita kenang adalah buku beliau Fastul Maqal fi Mabainal Hikmati Masyari Minal Ibtisol. Buku ini menjelaskan tentang bahwa wahyu, akal, syariah, dan filsafah itu tidak bertentangan. Bahkan Ibnu Rushd dalam buku itu mengatakan antara lain, jika ada bertentangan antara syariah yang nas-nasnya itu memang betul-betul bisa dibuktikan datang dari Nabi ataupun Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika bertentangan syariat dan akal dengan falsafah, dengan hikmah, begitu maksud istilah dari Ibnu Rushd, maka syariah harus ditafsirkan sesuai dengan hukum-hukum akal.
itu adalah salah satu pemikiran Ibnu Rus dikemukakan dalam bukunya. Nah, Ibnu Rus ini menarik karena dia ahli fikih. Kebanyakan dalam sejarah Islam, ahli fikih itu punya pendekatan agama yang kurang rasional ataupun terlalu tekstualistik. Tapi Ibnu Rus ini tidak. Dia seorang ahli fikih tapi juga ahli filsuf. Di dalam figur Ibnu Rus, filsafat dengan syariat wahyu dan akal bergabung menjadi satu. Sekarang ini dalam dunia Islam modern masih atau tetap kita menjumpai, dan mungkin juga banyak orang yang menganggap filsafat itu sesuatu yang asing dalam dunia Islam dan berbahaya. Itu bisa mengacaukan agenda Islam. Sebetulnya dalam sejarah Islam kita punya contoh-contoh di mana ada seorang tokoh seperti Ibnu Rus yang menggabungkan antara filsafat dengan syariah. Dan warisan rasional Ibnu Rus ini sangat penting sekali. Tapi sayangnya warisan intelektual Ibnu Rus ini bukan berkembang di dunia Islam tetapi berkembang di barat, yaitu di dunia Latin, di Prancis, di kawasan barat. Bahkan di barat dikenal doktrin-doktrin yang ditinggalkan Ibnu Rus yang ini dikembangkan di dunia barat, yang konon katanya juga menyumbang kebangkitan peradaban barat. Sementara di dunia Islam, filsafat menjadi mati berkat kritik yang keras dari Al-Ghazali, sehingga dunia Islam meninggalkan filsafat dan mengalami kemunduran. Meskipun kemunduran Islam faktornya kompleks, tidak hanya sekedar mundurnya filsafat. Demikian kita mengenal singkat tentang Ibnu Rus. Apabila banyak kurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.